Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar PLH dengan Ibu siapa? Ibu Nada. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kebersihan di rumah dan di sekolah ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengenal hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah ya. Hidup bersih di mana? Hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Oke. Nah, anak-anak, tolong perhatikan dulu. Di sini ada dua buah gambar ya. Gambar yang pertama dan ada juga gambar yang kedua. Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama. Nah, katanya ada seorang anak laki-laki setelah bangun tidur dia langsung main game. Langsung main game katanya setelah bangun tidur. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, anak laki-laki ini setelah bangun tidur langsung bebersih ya, langsung mandi katanya. Di sini juga ada pertanyaan. Anak-anak, kegiatan mana yang menunjukkan perilaku hidup bersih? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ayo, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Jawabannya adalah kalau yang pertama salah. Yang benar adalah jawaban yang kedua. Nih, kalau gambar yang pertama setelah bangun tidur langsung main game itu tidak baik ya. Itu tidak benar. Sebaiknya setelah bangun tidur kita bersih dulu, kita mandi atau sikat gigi, cuci muka. Nah, itu ya. Oke. Yang pertama kita akan mengetahui dulu nih kebersihan untuk diri sendiri. Anak-anak sudah mandi saat menonton video ini? Sudah ya? Yang pertama adalah mandi. Nah, mandi biasanya menggunakan sabun. Digosokkan ke seluruh badan. Selain itu juga kita bisa membersihkan rambut menggunakan shampoo ya. Menggunakan shampoo untuk membersihkan rambut dari kotoran dan debu ya. Selain itu, saat mandi kita juga akan menggosok gigi. Nah, seperti gambar yang ini ya. Menggunakan apa kalau menggosok gigi? Menggunakan odol, Bu. Gambarnya. Dan menggunakan sikat gigi. Ini dia gambarnya ya. Yang selanjutnya adalah kita juga dapat membersihkan anggota badan lainnya. Di sini ada gambar jari-jari tangan. Tapi kukunya panjang dan hitam ya. Kukunya kotor. Kalau begitu bagaimana cara membersihkannya? Caranya apakah menggunakan gunting kuku atau menggigit kuku? Menggunakan gigi. Nah, yang benar adalah gambar yang kedua ya. Nah, gambar yang ini sebaiknya menggunting kuku menggunakan gunting kuku. Kalau jarinya kotor, kemudian kita menggigit jari, kotorannya bisa masuk ke dalam mulut. Nanti kita bisa sakit ya. Oke, Ibu hapus dulu. Nah, membersihkan anggota badan lainnya adalah membersihkan bagian telinga. Kemudian membersihkan rambut atau merapikan rambut dengan cara menggunting rambut, memotong rambut ya. Kalau membersihkan telinga kita bisa menggunakan cotton bud. Yang panjang ini namanya cotton bud. Tapi hati-hati anak-anak, kalau masih kecil sebaiknya kita minta bantuan orang dewasa untuk membersihkan bagian telinga kita ya. Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan pakaian. Bagaimana caranya? Nah, dengan mencuci pakaian. Ya, selain mencuci pakaian, setelah dicuci, kita juga dapat menyetrika pakaian. Pakaian bisa saja kotor ya kalau kita menggunakannya setiap hari. Misalnya memakai seragam dari pagi hingga siang. Nah, kita misalnya di sekolah lari-larian. Seperti itu bisa kena debu. Ada baiknya kita membersihkan pakaian dengan cara dicuci. Setelah dicuci, dijemur, lalu kalau sudah kering disetrika ya. Selanjutnya ada kebersihan di rumah. Bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah? Perhatikan anak-anak,
Katanya kita buka halaman 8 ya, sambil disiapkan bukunya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, di halaman 8 ada informasi seperti ini. Rumah harus dirawat secara teratur agar selalu bersih dan rapi. Rumah yang terawat membuat kita sehat. Kita pun menjadi nyaman dan betah tinggal di dalamnya ya. Ya dong, jadi rumah juga harus dibersihkan, harus dirawat dan dijaga kerapihannya. Bagaimana caranya? Dengan cara menyapu. Menyapu bagian rumah, ada kamar, ruang tamu, ruang tengah, disapu, dipel, dijaga kebersihannya ya. Kalau ada lemari kaca, kacanya kita lap. Ya, jangan sampai tidak dirawat, tidak dipel atau disapu selama berminggu-minggu. Nah, nanti jadi banyak debu. Kalau banyak debu, kita bisa sakit. Kalau banyak debu, kita jadi bersin-bersin. Ya. Kemudian, sekarang lihatlah halaman rumahmu, katanya. Halaman rumah harus terjaga kebersihannya. Sapulah halaman rumah setiap hari agar sampah tidak berserakan. Nah, halaman rumah biasanya kita menanam tanaman ya. Yang mana tanaman itu biasanya suka ada daun jatuh, daun yang sudah kering, berguguran. Sebaiknya kita sapu. Ya, tuh katanya tanamlah bunga di halaman rumah kita. Rawatlah tanaman bunga itu. Bagaimana cara merawatnya? Dengan cara disiram dan diberi pupuk secara teratur agar bunganya tumbuh dengan cantik dan indah ya. Halaman yang dihiasi bunga akan tampak indah. Kalau indah bagaimana kita jadi lebih betah tinggalnya ya. Udara pun akan terasa segar. Udara yang segar membuat kita sehat. Betul sekali. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana cara merawat atau menjaga kebersihan di rumah. Oke, yang pertama ada gambar bapak-bapak ya, sedang mengepel ruang tengah sepertinya ya. Nah, dengan cara dipel agar tidak berdebu. Kemudian, nah, gambar yang kedua ini sedang membersihkan kamar mandi. Ya, bak mandinya disikat. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini, nah betul sekali. Kalau sudah bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur. Kalau gambar yang terakhir adalah contoh yang tidak baik ya. Nah, di dapur menumpuk cucian piring kotor. Dilihatnya saja sudah tidak enak ya. Kalau begitu kita harus merawat kebersihan atau menjaga kebersihan di dapur, di rumah kita. Nah, anak-anak bagaimana dengan cara menjaga kebersihan di sekolah? Nah, ini adalah ruang kelas kalian di sekolah loh. Ada meja, ada kursi, papan tulis. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Sama seperti tadi ya, disapu setiap hari, kemudian dipel, tidak menumpuk barang-barang di kelas. Di sekolah juga ada yang namanya jadwal piket. Nah, itu adalah anak-anak yang harus membersihkan kelas. Kemudian ini juga ada gambar dari koridor sekolah kita ya. Koridornya sangat bersih karena selalu dipel setiap hari, disapukan setiap hari ya. Kemudian ada juga toilet. Ibu hapus dulu gambarnya ya. Ada juga toilet sekolah kita. Toiletnya bersih ya. Nah, anak-anak kalau sudah menggunakan toilet jangan lupa disiram ya agar tidak bau, agar kita nyaman menggunakannya. Siapapun setelah menggunakan toilet. Oke, nah kita sudah tiba di kesimpulan kita hari ini, anak-anak. Kita jadi tahu ya kalau hidup bersih itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Maka dari itu kita memerlukan kesadaran sendiri untuk mulai hidup bersih. Oke? Nah, kita juga harus menjaga kebersihan
agar dapat hidup sehat. Ada juga yang mengatakan bahwa bersih pangkal sehat. Nah, jadi kita harus menjaga hidup bersih agar tetap sehat. Kita juga telah mempelajari bagaimana menjaga kebersihan diri sendiri. Ayo, apa saja bagaimana caranya? Yang pertama, dengan mandi, ya. Kemudian menggunting kuku, sikat gigi, keramas, ya. Itu adalah cara-cara untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah? Ayo, tadi sudah ada gambar dengan cara dipel ya. Kemudian dengan cara disapu, halaman rumah dibersihkan, menanam bunga yang indah dan merawat bunga tersebut. Ya, baik, itu adalah kesimpulan belajar kita hari ini, anak-anak. Apabila masih ada yang kurang dimengerti, boleh komentar di kolom komentar ya. Apa yang ingin kalian tanyakan atau tanyakan ibu lewat WA, boleh. Tidak apa-apa, tidak perlu sungkan untuk bertanya. Ya, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.